Sepak bola Asia Tenggara kembali memanas dengan babak kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Salah satu sorotan terbesar bukan hanya pada performa tim di lapangan, tetapi juga pada strategi penggunaan pemain keturunan yang kini menjadi isu sensitif di banyak negara. Vietnam, sebagai salah satu kekuatan sepak bola regional, menghadapi tantangan besar dalam mengelola pemain muda, publik yang menuntut kemenangan, serta tekanan untuk mengikuti jejak Indonesia dan Malaysia dalam memanfaatkan pemain keturunan. Di tengah situasi yang disebut kejam oleh pakar sepak bola Vietnam, tim nasional 23 Vietnam harus membuat keputusan strategis yang tepat. Dalam artikel ini, Cek Fakta akan membedah kondisi terkini Vietnam di babak kualifikasi, menganalisis peran pemain keturunan, dan menyoroti pelajaran yang bisa diambil dari Indonesia dalam membangun tim nasional yang kompetitif dan berkelanjutan. Vietnam tergabung di grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama Yaman, Singapura, dan Bangladesh. Babak kualifikasi ini digelar di Stadion Viet Tri, Hanoi, dan Vietnam akan memainkan 3 pertandingan penting, 3 September tahun 2025. Vietnam vs Bangladesh 6 September tahun 2025. Vietnam vs Singapura 9 September tahun 2025. Vietnam vs Yaman bagi Vietnam. Babak kualifikasi ini bukan sekadar ajang untuk lolos, tetapi juga ujian strategi timnas U23 dalam mengelola sumber daya manusia, termasuk pemain keturunan. Pelatih Kim Sang-sik dihadapkan pada dilema klasik, memaksimalkan potensi pemain lokal atau langsung mengandalkan pemain keturunan yang dianggap lebih berpengalaman di kompetisi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan publik terhadap penggunaan pemain keturunan meningkat signifikan di Vietnam. Salah satu contoh paling nyata adalah dorongan untuk memanggil Trent Tanterung, pemain keturunan Bulgaria. Publik berharap Vietnam bisa meniru Indonesia dan Malaysia yang sukses memanfaatkan pemain keturunan untuk memperkuat tim U23 mereka. Namun, pakar sepak bola Vietnam, Quang Hai, menekankan bahwa tim tidak boleh terburu-buru. Menurutnya, kualitas pemain keturunan harus menjadi prioritas, bukan sekadar memenuhi tuntutan publik. Satu hal yang harus diakui, di musim ini, klub-klub sepak bola sangat terbuka terhadap gaya bermain Vietnam. Pemain keturunan Vietnam selalu mendapatkan perlakuan istimewa dan sejujurnya, terkadang bahkan lebih istimewa dari kemampuan mereka, ujar Quang Hai. Situasi ini menunjukkan dilema ganda. Pemain keturunan bisa menjadi aset, tetapi juga bisa menjadi sumber kontroversi jika publik dan media terlalu menuntut. Quang Hai menggambarkan kondisi sepak bola level kelompok umur di Vietnam sebagai sangat kejam. Artinya, meskipun banyak orang baik dalam sistem, pengawasan ketat dan tekanan publik membuat pengembangan pemain menjadi sulit. Beberapa hal yang disebut kejam antara lain, pengawasan ketat terhadap pemain muda. Semua pemain, baik lokal maupun keturunan, diawasi secara intensif dari segi kemampuan dan perilaku. Ekspektasi publik yang tinggi setiap langkah pelatih dan pemilihan pemain selalu menjadi sorotan. Perlakuan istimewa bagi pemain keturunan, kadang pemain keturunan mendapatkan perhatian lebih dibanding kemampuan mereka di lapangan. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana sistem lebih fleksibel dan pendekatan terhadap pemain keturunan lebih pragmatis. Vietnam tidak bisa menutup mata terhadap strategi negara-negara tetangga. Indonesia dan Malaysia telah membuktikan bahwa pemain keturunan bisa menjadi kunci kemenangan di level U23. Memiliki jaringan diaspora yang luas, khususnya di Eropa. Mengadakan pendekatan personal untuk membina hubungan dengan pemain keturunan dan warga yang dinaturalisasi. Menyeimbangkan penggunaan pemain lokal dan keturunan sehingga tidak menimbulkan konflik internal tim. Fokus pada kualitas pemain keturunan yang benar-benar siap secara teknis dan mental. Mengatur integrasi pemain dengan hati-hati agar tim tetap kompak. Pemain keturunan dijadikan solusi jangka panjang, bukan sekadar untuk babak kualifikasi. Quang Hai menyarankan Vietnam untuk belajar dari model ini, bukan hanya meniru. Dengan pendekatan strategis, Vietnam bisa memperkuat timnas tanpa terjebak tekanan publik yang berlebihan. Pelatih Kim Sang-sik memiliki beberapa opsi strategi, langsung memainkan pemain keturunan kelebihan, pengalaman dan kualitas tambahan. Kekurangan, tekanan publik tinggi,
Potensi gangguan chemistry tim. Pendekatan bertahap mengintegrasikan pemain keturunan secara bertahap, misalnya di laga persahabatan sebelum babak kualifikasi. Kelebihan, meminimalisir tekanan publik, memantau adaptasi pemain. Kekurangan, risiko kurang maksimal di babak kualifikasi jika pemain lokal tidak siap. Fokus pada pemain lokal untuk babak kualifikasi mengandalkan pemain lokal untuk ujian awal sambil tetap menjaga komunikasi dengan pemain keturunan. Kelebihan, mengurangi tekanan publik dan memberi waktu adaptasi. Kekurangan, kekuatan tim bisa terbatas dibanding negara lain yang memaksimalkan pemain keturunan. Vietnam berada di grup yang relatif menantang. Yaman, kekuatan fisik, agresif, sulit ditebak. Singapura, cepat, disiplin, sering memberikan kejutan. Bangladesh, lebih lemah di tingkat Asia Tenggara, peluang menang tinggi bagi Vietnam. Menghadapi situasi ini, Vietnam perlu strategi matang. Pastikan kemenangan awal melawan Bangladesh untuk membangun momentum. Pertimbangkan penggunaan pemain keturunan jika pertandingan menuntut kualitas ekstra. Gunakan laga kedua dan ketiga untuk menilai kesiapan pemain lokal dan keturunan sebelum babak final grup. Jika Vietnam berhasil mengintegrasikan pemain keturunan dengan baik, peningkatan kualitas tim pemain keturunan yang berkualitas bisa mengangkat level teknik dan mental tim. Penguatan pipeline pemain muda sistem pembinaan pemain lokal juga akan mendapat manfaat dari kompetisi internal dengan pemain keturunan. Peningkatan daya saing regional Vietnam bisa bersaing lebih kuat dengan Indonesia, Malaysia, dan Thailand di level U23 maupun senior. Namun, jika integrasi gagal, konflik internal tim pemain lokal merasa tidak dihargai, mengganggu chemistry. Tekanan publik meningkat, kritikan media dan fans bisa memengaruhi keputusan pelatih di masa depan. Risiko performa menurun babak kualifikasi bisa menjadi mimpi buruk jika strategi pemain keturunan salah. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 menjadi ujian penting bagi Vietnam. Situasi kejam yang digambarkan Quang Hai menunjukkan bahwa pengawasan ketat dan tekanan publik membuat strategi timnas U23 lebih kompleks. Belajar dari Indonesia dan Malaysia, Vietnam dapat mengambil pelajaran penting. Bangun hubungan baik dengan diaspora dan pemain keturunan. Pendekatan personal dan profesional penting untuk membina loyalitas. Fokus pada kualitas, bukan asal-usul. Pemain keturunan harus benar-benar siap secara teknik, fisik, dan mental. Integrasi bertahap mengurangi tekanan publik dan menjaga chemistry tim. Manajemen publik yang baik, edukasi fans dan media agar memahami strategi tim dan alasan pemilihan pemain. Dengan strategi tepat, Vietnam berpeluang tidak hanya lolos dari babak kualifikasi, tetapi juga menjadi kekuatan baru di level Asia Tenggara. Piala Asia U23 2026 bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga laboratorium strategi bagi tim nasional Vietnam. Keputusan terkait pemain keturunan akan menentukan masa depan sepak bola Vietnam, baik di level U23 maupun senior. Cekloktet menyimpulkan bahwa belajar dari pengalaman Indonesia dan Malaysia, serta mengutamakan kualitas dan integrasi pemain, bisa menjadi kunci sukses Vietnam. Babak kualifikasi ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa Vietnam tidak hanya memiliki talenta lokal, tetapi juga mampu memanfaatkan potensi global dari pemain keturunan. Dalam dunia sepak bola modern, strategi tepat dan manajemen sumber daya manusia yang cermat seringkali sama pentingnya dengan teknik di lapangan. Vietnam, dengan sejarah dan ambisinya, berada di persimpangan keputusan penting yang bisa menentukan masa depan sepak bolanya.